Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyu Abduldiawati, NIM 1861128, kelas KPSDMB 2018. Dan yang terhormat Bapak Wendah Wahyu Kristianto, SEMM, selaku dosen mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang usaha yang saya analisis dan alasannya, serta aspek-aspek hukum, lingkungan, pasar, dan pemasaran. Selanjutnya, bidang usaha yang saya pilih adalah laundry, yaitu sebuah usaha dalam bidang jasa. Bentuk jasa yang ditawarkan adalah mencucikan pakaian atau barang-barang lainnya yang umum digunakan oleh konsumen. Dan alasan saya memilih usaha ini karena masyarakat modern yang makin banyak membutuhkan jasa laundry, dikarenakan tak memiliki waktu luang untuk mencuci dan menyetrika. Usaha laundry ini juga mudah dikerjakan sendiri, tak harus memiliki keahlian khusus, dan bisa dikerjakan di rumah. Usaha ini tidak berpengaruh dengan faktor eksternal, berbeda dengan usaha lain. Tenaga kerja yang dibutuhkan juga relatif kecil karena sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh mesin. Selanjutnya, aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam membangun usaha. Pertama, aspek hukum. Aspek hukum laundry ini berbentuk badan usaha yang disebut usaha mikro kecil. Adapun syarat legalitas badan usaha tersebut yaitu 1. Izin usaha mikro kecil atau IUMK. Izin usaha mikro kecil ini bentuk badan usaha perseorangan. 2. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP yaitu izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli, tetapi SIUP dalam perdagangan jasa hanya mencakup penyediaan jasa. Dan syarat legalitas lain yaitu izin gangguan, izin kegiatan usaha, dan izin mendirikan bangunan. Kedua, aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lingkungan organisasi, lingkungan industri, dan lingkungan makro. 1. Lingkungan organisasi terdiri dari strength dan weakness. Strength atau kekuatan. Pertama, lokasi yang strategis. Usaha ini memilih lokasi yang dekat dengan perumahan dan kos-kosan. Kedua, harga terjangkau dan relatif murah. Usaha ini ditujukan kepada kalangan mahasiswa dan karyawan sehingga harga dibanderol relatif murah. Weakness atau kelemahan. Pertama, lamanya proses laundry yang memakan waktu sekitar 2-3 hari. Kedua, sering terjadi kekeliruan dalam membungkus pakaian yang mengakibatkan kekecewaan pada pelanggan. 2. Lingkungan industri terdiri dari opportunity dan threat. Opportunity atau peluang. Pertama, sebagian besar masyarakat tidak punya waktu untuk mencuci, sehingga peluang usaha laundry ini sangat besar. Kedua, usaha laundry ini juga memiliki lokasi yang strategis, yaitu berada di lingkungan perumahan dan kos-kosan. Threat atau ancaman. Pertama, strategi usaha laundry ini juga mudah ditiru, sehingga akan banyak muncul usaha laundry baru. Kedua, tingkat kepuasan konsumen atas hasil laundry yang berubah-ubah dikarenakan harga bahan baku yang selalu naik. Yang ketiga, lingkungan makro terdiri dari dampak ekonomi, dampak sosial budaya, dampak politik, dampak teknologi, dan dampak lingkungan hidup. Dampak ekonomi. Usaha ini dapat dikerjakan oleh warga sekitar lokasi usaha yang akan memberikan kesempatan untuk menambah ekonomi mereka. Dampak sosial budaya. Usaha laundry ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya laundry dapat meringankan pekerjaan rumah tangga untuk yang tidak punya waktu mencuci. Dampak politik. Membangun usaha tetap harus memperhatikan peraturan pemerintah. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pemilik usaha laundry dan hak pengguna usaha laundry. Dampak teknologi.
Dampak ini berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis dan pengorganisasiannya. Dampak lingkungan hidup. Usaha ini dapat merusak tanah dan air sumur dikarenakan menggunakan deterjen. Ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran terdiri dari 3 bagian, yaitu analisis pasar, bauran pemasaran kontemporer, dan strategi pemasaran. Analisis pasar. Pertama, market segment, dari usia anak-anak hingga dewasa dan juga bisa semua kalangan. Yang kedua, market size, semua kalangan masyarakat. Yang ketiga, market share. Untuk saat ini survei berhitungan sekitar 30-40%. Yang keempat, spending group, mahasiswa, pekerja kantor, dan masyarakat umum. Yang kelima, kompetitor, dari usaha laundry rumahan menjadi laundry besar yang ada di kota besar. Yang keenam, competition, influence, persaingan yang ketat dari kualitas, harga, kepercayaan, dan menyelesaikan tepat waktu. Yang ketujuh, customer mix, berbagai kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Bauran pemasaran kontemporer. Pertama, produk. Produk laundry adalah penyucian baju, sepatu, dan boneka. Yang kedua, price. Strategi penetapan harga sangat penting dalam usaha laundry supaya pelanggan setia menggunakan jasanya. Yang ketiga, place. Usaha laundry ini menetapkan lokasi di Jalan Gubernur Suryo nomor 18, Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. 4. Promotion. Promosi tersebut melalui media massal seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kelima, proses. Penerimaan, sortir, pengelolaan, packaging, dan delivery. Yang keenam, people. Individu yang harus memiliki keterampilan interpersonal dan sikap positif yang berinteraksi langsung terhadap konsumen. Strategi pemasaran. Pertama, segmenting. Segmenting dibagi menjadi 3, geografis. Pada saat musim hujan, omset laundry sangat naik karena proses pengeringan hanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Kedua, demografis, usia remaja sampai dewasa. 3, psikografis, kebanyakan dari mahasiswa dan karyawan yang malas mencuci sehingga pakaian mereka bau apek, maka dari itu mereka banyak yang mencuci di laundry. Kedua, targeting. Target pasar dari usaha ini menggunakan full market coverage yang melayani semua kelompok konsumen. Ketiga, positioning. Strategi untuk memenangi dan menguasai benak pelanggan melalui produk atau jasa yang ditawarkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.